Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7 semua, kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 7 ya. Terakhir kita sudah belajar tentang komponen biotik dan rantai-rantai makanan sama jaring makanan ya. Sekarang kita lanjut ya tentang komponen abiotik. Tapi sebelum itu jangan lupa ya subscribe dong channel kakak ini ya, biar nanti kalau ada video terbaru kamu bisa belajar di rumah tanpa sepengetahuan gurunya ya. Jadi kamu lebih paham duluan nih, oke? Nah, sebelum kita belajar tentang komponen abiotik, sekarang kita belajar dulu tentang yang namanya aliran energi ya. Jadi masih ingat dong rantai makanan yang kemarin? Dalam suatu rantai makanan itu transfer energi terjadi dari satu organisme ke organisme yang lain dalam bentuk transfer makanan dari produsen ke herbivora kemudian ke karnivora. Dengan kata lain, rantai makanan ini dapat menunjukkan adanya jalur energi atau aliran energi. Nah, dalam aliran energi ini, matahari adalah sumber energi utama. Energi dari matahari digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan, lalu energi itu berpindah ke seluruh hewan melalui rantai makanan. Terkadang, makanan juga disimpan di dalam tubuh tumbuhan dan hewan yang nantinya akan dipecah menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana oleh dekomposer. Nah, tumbuhan kemudian menggunakan bahan itu untuk pertumbuhannya. Setiap tingkatan ya, kalau kamu lihat gambar, produser, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Nah, setiap tingkatan ini pada aliran energi dalam suatu ekosistem disebut dengan tingkat trofik ya. Produsen menempati tingkat trofik pertama, herbivora menempati tingkat trofik kedua, karnivora yang memakan herbivora menempati tingkat trofik ketiga, dan karnivora yang memakan karnivora lainnya menempati tingkat trofik keempat ya. Nah, kalau kamu lihat gambar ini disebut dengan piramida makanan. Yeay. Nah, coba lihat. Nah, piramida makanan ini adalah suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Nah, piramida makanan umumnya berbentuk menyempit ke atas, namanya juga piramida ya kan? Artinya jumlah tumbuhan dalam tingkat trofik pertama ya, ingat tumbuhan itu adalah tingkat trofik pertama ya. Nah, tumbuhan dalam tingkat trofik pertama ini lebih banyak pasti dong daripada hewan konsumen primer ya pada tingkat trofik kedua ya. Nah, ingat tingkat trofik kedua tadi apa? Si herbivora ya. Herbivora adalah tingkat trofik kedua. Kemudian jumlah hewan di tingkat trofik ketiga atau konsumen sekunder lebih sedikit dari tingkat trofik yang kedua dari herbivora ya. Nah, konsumen sekunder ini berarti si tingkat trofik ketiga. Tadi tingkat trofik ketiga apa? Karnivora yang memakan herbivora. Oke. Nah, naik lagi serta jumlah hewan di tingkat trofik keempat ya di konsumen tersier lebih sedikit daripada hewan di tingkat trofik yang ketiga. Gitu ya. Paham semuanya? Oke, berarti semuanya udah paham ya tentang piramida makanan ya. Jadi kakak ulangi nih, produsen. Produsen ini adalah tingkat trofik pertama. Ya, tingkat trofik pertama. Kalau dari gambar konsumen primer, berarti konsumen primer ini tingkat trofik kedua, yaitu herbivora. Ya, kemudian ada konsumen sekunder. Ini berarti tingkat trofik ketiga, yaitu karnivora yang memakan herbivora. Terus ada konsumen tersier. Ini berarti karnivora yang memakan karnivora lainnya, yaitu tingkat trofik keempat. Berarti nanti terakhir konsumen kuartener. Ya, berarti tingkat trofik yang terakhir. Gitu, oke? Paham tentang piramida makanan? Kita lanjut ke komponen abiotik. Ingat ya, komponen abiotik ini adalah yang tidak hidup, kayak suhu, cahaya, air, udara, serta tanah. Semua faktor ini mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan makhluk hidup. Faktor ini biasanya disebut dengan faktor fisik yang menyusun lingkungan fisik organisme. Kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, suhu. Sebagian besar tumbuhan sama hewan membutuhkan tempat yang hangat untuk tumbuh optimal. Tapi beberapa organisme membutuhkan suhu yang relatif lebih dingin. Contoh, beruang kutub sama penguin hidup di kutub dengan suhu yang dingin. Beruang kutub dan penguin tidak dapat bertahan hidup jika tinggal di hutan tropis yang hangat. Sebaliknya, harimau sama gajah hidup di hutan yang hangat dan mereka nggak mungkin bisa bertahan hidup di daerah tropis. Di daerah kutub gitu.
gitu ya. Begitupun dengan pohon cemara, hidup di daerah yang dingin kayak di lereng gunung atau di negara yang bersuhu rendah. Unta hidup di daerah gurun yang suhunya tinggi. Terus kaktus juga sama seperti unta ya, dengan lingkungan yang di gurun gitu ya. Jadi setiap makhluk hidup punya tempat habitatnya yang suhunya beda-beda gitu ya. Nah, itu tentang suhu. Kemudian sekarang tentang cahaya. Sumber energi cahaya yang utama ini adalah dari matahari. Tumbuhan hijau membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Cahaya juga diperlukan untuk pertumbuhan. Tumbuhan hijau tidak dapat tumbuh di tempat yang gelap. Jika tidak ada cahaya, maka daunnya akan berubah menguning. Nah, hewan seperti cacing tanah dan lipan itu justru mereka nggak suka sama cahaya, bahkan menghindari cahaya. Hewan ini biasanya ditemukan di tempat yang gelap, seperti di bawah tumpukan kayu, di bawah serasa daun, atau dalam tanah. Nah, pengaruh cahaya juga dapat kamu lihat pada tanaman hias. Portulaca atau krokot ya, coba kamu lihat gambar. Bunga tanaman tersebut akan membuka setelah matahari terbit dan menutup kembali setelah matahari terbenam. Wow, keren ya. Sama halnya dengan tanaman bauhinia yang daunnya membuka di siang hari dan menutup di malam hari. Wah, keajaiban Allah luar biasa ya kan? Nah, itu kedua tadi tentang cahaya. Sekarang tentang air nih ya. Tentang air. Air, semua makhluk hidup pasti butuh air dong. Air menjadi bagian bumi terbesar, meliputi 4/5 bagian bumi. Selain itu, air juga menyusun 60-70% dari berat tubuh kita. Air digunakan untuk pertumbuhan-tumbuhan, industri, dan kelangsungan hidup manusia. Entah minum, masak, mandi, dan sebagainya. Dari total jumlah air yang ada di Indonesia, 97%-nya ada di lautan dan hanya 3% berupa air tawar yang dapat dijumpai di sungai dan ada sungai kecil. Hujan dan salju merupakan sumber utama dari air tawar. Nah, kaktus dan unta ya yang hidupnya di gurun, sebagian kecil organisme yang dapat hidup di daerah kering seperti gurun. Organisme ini memiliki organ khusus untuk menyimpan air atau organ yang termodifikasi seperti yang sudah diuraikan tadi ya. Nah, seperti halnya tumbuhan dan hewan yang memiliki mekanisme khusus untuk hidup di daerah yang kekurangan air, tumbuhan dan hewan yang hidup di air juga memiliki mekanisme sendiri. Tumbuhan air seperti eceng gondok dan teratai tumbuh di air dengan daun yang dapat mengapung. Daun teratai membentuk lingkaran dan lebar sehingga dapat mengapung di atas permukaan air. Selain itu, terdapat lapisan lilin pada permukaan daunnya untuk mencegah pembusukan karena terendam di dalam air. Gitu ya, itu air. Kemudian poin berikutnya adalah udara. Hewan dan tumbuhan membutuhkan oksigen untuk dapat tetap bertahan hidup. Pada keadaan tanpa oksigen, hampir semua organisme hidup tidak dapat bernapas dan menghasilkan energi. Hal ini akan menimbulkan kematian. Kita kalau nggak ada udara nggak bisa nafas dong. Nggak bisa nafas, nggak bisa bertahan hidup deh. Ya. Nah, selain membutuhkan oksigen untuk bernapas, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida untuk proses pembuatan makanan. Karbon dioksida berada di udara dan dihasilkan oleh tumbuhan dan hewan selama proses respirasi. Nah, siklus oksigen dan karbon dioksida di antara komponen biotik dan abiotik sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan di alam. Tapi akhir-akhir ini keseimbangan gas ini mulai rusak karena aktivitas manusia. Ya, konsentrasi karbon dioksida di alam meningkat, jadi meningkatkan suhu udara dan menyebabkan pemanasan global. Nah, ini nih ya. Jadi tumbuhan banyak yang mati, tapi banyak banget pabrik-pabrik mengeluarkan asap yang beracun ya, karbon monoksida dan segala macamnya ya. Nah, udara dengan arus yang kuat, nah ini disebut dengan angin. Angin memegang peranan penting dalam persebaran buah dan biji. Buah dan biji yang penyebaran dibantu oleh angin biasanya berbentuk kecil, warna cerah, dan memiliki sayap atau bulu. Nah, angin juga membantu proses penyerbukan. Tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin akan memiliki ciri khusus. Apabila serbuk sari hanya sedikit, maka tidak akan efektif sehingga mereka memproduksi serbuk sari dengan ukuran yang kecil, ringan, dan sangat banyak agar mudah diterbangkan oleh angin ya. Nah, itu deh tentang udara. Oke, lanjut sekarang tanah. Yang terakhir nih, tanah. Tanpa adanya tanah, sebagian besar tumbuhan tidak dapat tumbuh. Apabila tidak ada tumbuhan, maka kehidupan yang lain pun akan mustahil ada.
Tanah terdiri dari komponen-komponen berikut. Pertama, partikel tanah dengan ukuran yang beda-beda. Ada batu atau kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Ukuran partikel pasir lebih besar dibandingkan lanau dan lempung, tapi lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kerikil. Nah, bahan organik merupakan sumber kesuburan bagi tanah dari tumbuhan dan hewan yang telah mati dan membusuk. Kemudian air tanah, udara tanah, dan organisme tanah. Jenis tanah yang paling bagus untuk pertumbuhan-tumbuhan adalah tanah yang merupakan campuran dari partikel lempung, lanau, dan pasir. Tanah ini disebut dengan tanah geluh. Nah, tanah memiliki beberapa fungsi, yaitu tempat tumbuh bagi tumbuhan, menyediakan air dan nutrisi bagi tumbuhan, juga sebagai tempat hidup organisme tanah seperti cacing tanah, bakteri, serangga, mamalia penggali. Nah, manusia juga memberi pupuk buatan untuk meningkatkan kesuburan tanah agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik, ya. Nah, itu 5 komponen abiotik yang sering kita lihat dan sering bahkan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, udara, air, semuanya kita pasti memakainya, oke? Sekian video kali ini ya tentang komponen abiotik. Satu video lagi tentang apa kira-kira di bab ini. Tunggu video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe loh, subscribe, oke? Nggak boleh nih, kalau nggak di-subscribe ya, nggak boleh nonton lagi nanti ya. Oke, sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.